Desa Soko merupakan salah satu dari 13 desa yang berada di Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan dengan luas wilayah yaitu 752,75 hektar. Masyarakat Desa Soko mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Selain komoditas pertanian seperti padi dan jagung, terdapat salah satu agribisnis pertanian yaitu budidaya jamur tiram yang bertempat di RT 2 RW 10 Dusun Ngerijangan, Desa Soko Punung. Usaha tani ini merupakan milik perseorangan yang dikelola langsung oleh pasangan suami istri Bapak Alwi Latif dan Ibu Sumarmi. Nama saya Alwi Latif, alamat Dusun Ngerijangan RT 2 RW 10 Soko Punung. Ilmu yang saya dapat berasal dari pelatihan di Balai Latihan Kerja BLK di Pacitan. Langkah awal proses budidaya jamur tiram adalah membuat media tanam, yaitu perpaduan antara serbuk gergaji kayu, bekatul, dan serbuk kapur lembut dengan diberi air secukupnya hingga menjadi backlog yang siap dikemas dalam plastik, kemudian dimasukkan ke dalam mesin pres dan tidak lupa ditali. Bagian permukaan plastik selain diikat dengan karet, juga dilapisi penutup khusus untuk backlog. Langkah berikutnya adalah mengukus backlog pada mesin steamer manual dengan api yang stabil selama kurang lebih 6-8 jam. Setelah itu, backlog didinginkan sehari semalam di dalam rak steril untuk besoknya dimulai proses pembibitan. Setelah backlog sudah melalui proses pendinginan, selanjutnya di hari berikutnya dilakukan pembibitan. Pada proses ini diharuskan semua steril dan bersih, dari mulai faktor manusianya maupun alat dan bahan yang digunakan. Setelah bibit dimasukkan, kemudian tidak lupa dikemas kembali dengan penutup dan ditali yang rapat. Setelah itu, dipindahkan ke rak inkubasi selama 1-2 bulan sampai permukaan backlog ditumbuhi miselium atau pangkal jamur. Setelah miselium pada backlog mulai tumbuh, proses selanjutnya adalah memindahkan ke kumbungan. Kumbungan yaitu tempat penyimpanan yang terdiri dari gantungan untaian tali rafia dengan disusun menurun. Demi menjaga kelembapan, dilakukan proses penyemprotan minimal 2 kali sehari tergantung kondisi cuaca. Jika cuaca bagus, kurang lebih dalam waktu 1 minggu akan tumbuh pinhead. Kemudian setelah 3 hari, pinhead dari jamur tiram siap dipanen. Untuk pemeliharaan yang tidak kalah penting yaitu setelah 5 kali panen, backlog yang sudah tidak produktif siap disortir untuk kemudian diganti backlog yang baru. Nah, setelah melewati proses panen, kemudian jamur yang fresh langsung dikemas ke dalam plastik dan siap didistribusikan ke pasar tradisional seperti Pasar Margo Mulyo Punung. Tiap satu plastik dibanderol dengan harga Rp2.000. Cukup murah bukan? Untuk sampai saat ini masih berlangsung, petani jamur tiram dan kuping masih juga eksis, walaupun di tengah pandemi corona masih alhamdulillah masih bisa jalan. Untuk pemasaran, kami cukup di daerah sekitar Pasar Punung sudah bisa mencukupi. Untuk petani jamur memang ada untung ada rugi. Kuncinya hanya pada kesabaran. Walaupun ada faktor kegagalan,
Tapi insya Allah ditutup dengan keuntungannya pun kegagalannya tidak begitu terasa. Nah, bagi kalian pencinta jamur tiram, untuk mendapatkannya cukup mudah, yaitu dapat ditemui di pasar tradisional Margo Mulyopuno. Di samping kaya akan nutrisi, pengolahan jamur tiram menjadi menu sehat favorit juga sangat mudah, seperti diolah menjadi jamur tiram crispy dan tumis jamur tiram. Selain itu, di musim PPKM seperti sekarang ini, kita juga bisa order langsung melalui kontak Ibu Sumarmi yang juga melayani sistem delivery via WhatsApp sekitaran Desa Suko dan Punung dengan syarat jumlah tertentu. Bagaimana? Cukup mudah bukan?